Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di pembelajaran bahasa pemrograman PHP, di mana pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu session dan apa itu cookies. Di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara pengkodingan aritmatika dasar menggunakan PHP, lalu pengertian variabel lokal, statik, dan juga global, dan yang terakhir ada pengertian function serta codingan function di pemrograman PHP. Nah, pada saat ini kita akan membahas apa sih itu session dan apa sih itu cookies. Di mana kedua hal tersebut ini memiliki fungsi yang sama, yaitu menyimpan aktivitas login pada web browser ataupun pada website online, di mana fungsinya ketika kita meng-close suatu website tersebut, maka ketika kita ingin masuk lagi atau ketika kita buka lagi website tersebut, kita tidak perlu melakukan aktivitas login kembali. Contohnya seperti memasukkan username atau email dan password kembali. Sehingga data login kita ini sudah tersimpan baik itu di server maupun di web browser itu tersendiri. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita praktikkan gimana sih cara kerja session dan cara kerja cookies di PHP. Yang kalian butuhkan di sini adalah bahan-bahannya ada kode editor. Kalau saya di sini pakai Sublime Text dan juga ada XMPP sebagai web server kalian, dan juga nantinya kita akan menggunakan Bootstrap sebagai template untuk membangun fitur login kita nantinya. Yang pertama, kalian tinggal buka aplikasi XMPP-nya untuk menghidupkan terlebih dahulu web server kalian nantinya. Ini kalian start yang Apache sampai si warna web browser web servernya ini Apache-nya ini warna hijau ya. Terus kalian buka kode editor kalian. Nanti kita akan membuat beberapa folder dan beberapa file untuk codingan kita nantinya. Yang pertama, kalian seperti biasa menuju direktori tempat penyimpanan folder XMPP kalian. Lalu kalian buat folder di htdoc. Contohnya di sini saya berikan dengan nama folder login. Selesai di sini, kita langsung buka foldernya di kode editor kalian, yaitu kalau saya di sini pakai Sublime Text. Kita open folder, foldernya ada di htdoc, namanya login. Nah, ini udah terbuat nih. Di login tersebut kita akan buat folder baru lagi, bukan open ya, kita create. Nah, namanya yang pertama ini adalah session, dan yang kedua ini namanya adalah cookies. Di folder session kalian tinggal buat file, namanya file index.php. Lalu kalian buat file lagi dengan nama login.php, dan yang terakhir kalian buat file lagi dengan nama logout.php. Nah, seperti biasa kita harus cek dulu nih si web server kita yang dinyalakan di XMPP ini berjalan atau tidak. Codingan kita ini dapat dicek tidak di web browser kita dengan cara kita tulis script PHP awal, kasih tutup, lalu kita buat codingan sederhana dulu ya, yaitu echo hello. Di sini kita save, jangan lupa klik komanya, kita save. Lalu buka web browser kalian, lalu ketik localhost / nama folder kalian. Tadi kan saya kasih nama folder login, di enter, kalian buka yang session. Nah, ini udah muncul ya. Artinya ini kalian sudah bisa melakukan pengkodingan di kode editor dan dapat muncul di web browser kalian. Untuk selanjutnya, kita akan redirect di index ini ke login. Jadi kita akan menghubungkan antara index ini dengan login gitu. Dengan cara kita akan tulis header, lalu tulis locationnya. Oh, ini jangan lupa ya, pakai ketik 2 location. Terus namanya ini adalah nama file yang akan kalian tuju, yaitu login.php. Ini kita tutup koma, kita save. Lalu nanti di sini kita bisa cek apakah si codingan tersebut sudah berjalan dengan lancar ataukah belum. Caranya ini kalian bisa langsung refresh di sini. Nah, ini sudah pindah ya ke login.php. Artinya redirect dari codingan yang tadi kita buat sudah berhasil kita jalankan. Selanjutnya kita langsung saja ke codingan di folder di file login ya. Dimana di sini kita akan buat suatu form login yang ya cukup sederhana lah. Kita ambil template dari Bootstrap.
Kalian bisa pakai Bootstrap versi berapa aja. Di sini saya menggunakan Bootstrap versi 5. Lalu kalian ke dokumen, terus kalian di introduction, kalian cari namanya starter template. Nah ini ya, kalian tinggal copy, lalu kalian paste di login. Ini adalah starter template yang disediakan oleh Bootstrap. Nah, yang abu-abu ini kalian nggak usah bingung, ini adalah codingan ataupun komen dari template yang mungkin tidak terpakai ya. Bisa kalian delete. Seperti ini, kalian delete, enter di atas, lalu kita refresh. Kita save. Di sini kita refresh, ternyata sudah muncul ya si codingannya. Dari template dari Bootstrap-nya ini sudah nyala. Lalu ini bisa kita delete. Dan title ini adalah yang akan muncul di sini. Ini kita bisa ganti karena kita lagi buat session. Nah, kita save, nanti dia berubah di atas. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan buat namanya form login ya. Form login juga kita akan ambil dari template yang disediakan oleh Bootstrap. Kita ketik saja form di sini, lalu kita akan cari form login yang sederhana. Nah ini mungkin cukup sederhana ya. Yang kita butuhkan cuma email dan password untuk validasi login nantinya. Nanti kita copy, kita pindah ke code editor, lalu kalian paste di bawah ini ya, script yang di body sini. Biar kelihatan ya. Lalu kalian bisa rapihkan ini dikit. Kalau kayak saya sih lebih enak kayak dirapiin ya, biar enak dilihat ya. Nah ini kita save. Lalu kalian refresh. Nah ini udah muncul ya, tapi agak kurang enak dilihat. Jadi kita butuh sesuatu template yang buat ngerapihinnya gitu. Di sini namanya kita cari namanya card untuk ngerapihinnya ya. Dan kita cari cardnya yang simple juga, nggak terlalu ribet ya. Mungkin ini ya, ini bisa kita pakai. Cardnya kita taruh di atas form. Ini bisa taruh di sini, kita paste. Lalu yang isinya ini kita nggak perlu kan, kita delete. Dan formnya ini kita masukkan ke card supaya terlihat lebih rapi. Kayak gini aja jadinya. Ini kalau saya suka dirapiin kayak gini. Kita save. Kita lihat. Oh cuma nambah kayak gini ya. Oh ya. Dari form dari cardnya kita tambahin class namanya container, terus kita tambah margin topnya, jarak ke atasnya tuh 5. Nah dia udah jadi tengah ya, karena ini ada kita tambahin class container juga tambahin margin. Dari sini ke sini itu namanya margin top. Oke, kita atur juga jadi sudah kelihatan lebih enak ya. Ini kita tidak butuh check me outnya sama kata-kata ini kita tidak butuh ya. Jadi bisa kita delete. Ini untuk div check me outnya. Lalu ini untuk kata-kata yang tadi kita tidak perlukan. Save. Kita lihat. Nah, oke, ini sudah tampilan yang kita butuhkan. Selanjutnya di sini kita bisa langsung mulai gimana sih cara bikin validasi login dan juga cara menerapkan session pada PHP gitu. Di awal di sini di form ya terutama kita akan tambahin kelas namanya action dan kita kosongkan. Lalu kita tambah metodenya ini adalah post. Gunanya metode post ini ketika kita memasukkan email dan password ini tidak akan muncul di sininya nih. Kalau kita pakai selain post ini bisa muncul di sini dan bisa terlihat. Lalu di sini juga jangan lupa di sini kita kasih name-nya. Namanya adalah user email biar bisa kita nanti panggil atau kita tampilkan ya. Passwordnya juga nanti kita pakai user password kayak gini ya. Dan login ini kita tambahin juga name namanya login kayak gini. Ini kalau udah semuanya kita save, lalu kita akan beralih ke program PHP nya. Kita enter di sini, lalu kita tulis PHP seperti biasa. Kita bikin bodinya dulu ya. Lalu di awal karena kita akan menggunakan session, jangan lupa untuk men-start session kalian di awal codingan kalian. Jadi kita gunain session start. Ini session start gunanya untuk apa sih bisa dibilang memulai session kalian ya. Ini kalau kalian nggak ada saran kayak gini kalian bisa di close.
terus kalian bisa login lagi nih, ntar jadi biru dan ada saran-sarannya gitu kalau kalian males ya. Habis session start, kita bisa deklarasikan namanya variable message, di mana variable message ini akan menampung ketika kalian salah memasukkan username atau memasukkan email dan ataupun salah memasukkan password kayak gitu. Ataupun kalian tidak mengisi dua-duanya, nanti akan muncul gitu. Kita akan tampilkan pesan atau alert buat menunjukkan kalau form ini tidak boleh kosong. Ini kita tapi isinya kosongkan dulu. Terus di sini kita langsung bikin percabangan atau bikin logic, di mana kita akan tulis iset. Di sini kita untuk mengecek nih, men-set bahwa nanti kita akan men-set si variabel login ini dan melakukan validasi di dalamnya seperti itu. Langsung saja kita codingnya, kita pakai tadi kan kita pakai metode post. Di sini post, oh maaf ya, ini bukan kurung ini. Sabar. Oke, kita ulang ya. Pakai post di sini, terus tadi di buttonnya ini namanya login. Lalu kita pakai kurung perawal. Di sini langsung kita tulis dengan validasi if empty daripada si variabel post tadi. Metode postnya ini yang di bagian user email dan empty di bagian metode post yang namanya ini user password. Tadi kita udah setnya user password kayak gini. Sebentar, oh ini kelewatan ya, kalian harus teliti juga dalam tutup kurung atau buka kurungnya. Nah gini, ini kita akan menuliskan, kita akan panggil variable message tadi. Ini akan menuliskan tulisan ataupun memunculkan alert kalau si form ini tidak boleh kosong. Kita akan buat div di sini dulu. Di div ini kita kasih kelas satu gitu sudah. Nah ini kita kasih namanya kelasnya alert, terus alertnya danger. Kalau kalian udah sering pakai ini pakai Bootstrap, kalian sudah tahu ya, ini namanya kita akan manggil kelas alert. Jadi nanti kalau misalnya si form loginnya ini kosong di user email sama user passwordnya, kita akan memunculkan alert, dimana warna alertnya ini karena kita set danger berarti warnanya merah. Itu banyak, ada warning banyak sekali, itu bisa menunjukkan warna hijau, warna kuning dan lain-lainnya. Kalian bisa lihat sendiri langsung di Bootstrap ya. Nah di sini kita akan memunculkan pesan berupa user email dan password tidak boleh kosong seperti ini ya. Jangan lupa titik komanya. Lalu di sini else, kalau misalnya user dan emailnya tidak kosong nih, di sini kita set. Ini sebenarnya harusnya ada database-nya ya. Jadi bisa kita set si username ataupun si emailnya nih cocok nggak sih sama yang udah terdaftar. Tapi karena itu sudah kejauhan, kita buat yang simpel-simpel aja, kita set di sini gitu kan. Jadi kita set di sini emailnya ini namanya harus misalnya nama ya. Jangan deh misalnya ya askal@gmail.com misalnya nama emailnya ya. Ada titik 2. Terus kita set juga di sini nih sekalian passwordnya. Passwordnya nih, ini bebas ya, passwordnya terserah kalian. Kalian bisa set apa aja di sini, sama emailnya juga kalian terserah bisa set apa aja. Sebentar. Oke, untuk password ini bisa kita set, misalnya saya ask123. Lalu di sini kita set lagi juga untuk variabel namanya type, di mana variabel type ini bisa mendeskripsikan bahwa kita ini login sebagai apa, user kah atau admin, dan digunakan sebagai admin. Oke, untuk di sini kita sudah set, dan disinilah kita akan membuat validasi untuk login di file login ini ya. Kita tulis if jika si method postnya
khususnya di bagian user email ini sama dengan email. Terus kita akan masukkan di sini, ulang lagi, ada perjamuan lagi kan, dicek lagi dong kalau si emailnya udah bener nih sama dengan email yang kita tulis di sini. Kita cek lagi dong di sini variabel postnya yang di bagian user password. Nih, kita cek lagi juga apakah user passwordnya ini sama nggak sih sama yang password, gitu kan. Jika sama, berarti dia selesai dong login. Nah, apa sih tindakan selanjutnya? Di sini kita akan set sessionnya. Oh, lupa underscore. Session di sini kita akan set dengan variabel username sama dengan metode post login. Ininya login user email ya, karena kita diawalin pakai user email. Oke, kalau sudah selesai, langsung kita akan redirect ke halaman utama, yaitu halaman index kan, dengan cara header. Di sini langsung kita kasih gini, langsung ke location .2 index.html PHP ya. Jangan lupa .2 koma. Ini kan kalau bener nih, ternyata kalau salah di sini kita akan buat message seperti ini. Kita copy, oh 12. Ini kita akan copy di sini dengan tulisannya ini adalah password salah. Karena kan di sini otomatis passwordnya salah dong. Kalau di sini passwordnya tidak sama dengan password, maka kita akan tuliskan password salah, gitu kan. Lalu untuk di sini ini berarti ya else. Ini kita akan buat juga kalau email dan password tidak terdaftar atau email dan password salah, seperti itu. Lalu kita save, kita save udah ya. Lalu kita jalankan coba. Ini kita udah di login PHP nya, kita masukkan tadi nama emailnya Azka, lalu passwordnya kita coba password salah dulu ya. Oh, belum muncul. Sebentar. Oh lah, di sini ya. Di bawah si form ini kita harus tampilkan nih si message tadi. Caranya seperti ini. Panggil variabel message ya. Ditutup. Nah, kalau udah nanti akan muncul. Nah, kita ulang ya. Ulang. Oke, dia muncul. Kita nggak isi sama sekali. Oke. Email dan password tidak boleh masuk. Kita coba benar ya. Nah, dia pindah ke halaman index. Sebenarnya itu pindah ya, tapi di sini karena kita langsung redirect lagi ke login, langsung dia balik lagi ke login. Untuk di sini kita pakai start session session start lagi. Oke, sebentar, session start. Lalu di sini udah ya. Coba langsung saja kita copy dari Bootstrap. Kita menggunakan starter template dari Bootstrap juga ya. Kita copy, lalu kita paste. Nah, setelah kalian paste starter template dari Bootstrap yang tadi, ini sama ya seperti yang awal tadi, yang untuk abu-abu atau komen ini bisa kalian delete buat tidak menghalangi pemandangan kalian. Ini kita delete, ini kasih nama session ya, karena sesuai yang kita pelajari sekarang tentang session. Di sini kita start di save, lalu kita coba dulu ya. Di sini kita ulang di login, kita kasih yang benar. Nah, dia sudah ke redirect ke halaman index.php. Berarti artinya validasi yang kita lakukan ini sudah benar dan berjalan dengan lancar ya. Lalu di sini kita akan melakukan set terlebih dahulu di PHP-nya, dimana di sini kita akan set if
iset. Ini artinya jika jika pencarian, sebentar kita lanjutkan codingan dulu ya. Ini kita pakai session, ininya adalah tadi username. Oh, pakai kutip 2 username. Lalu di sini saya tuliskan dulu ini lengkapnya, cara lengkapnya dulu, login.php. Nah, jadi di sini kita akan melakukan percabangan dulu. Jika tidak ada session yang bernama username, maka langsung akan di redirect lagi ke location, yaitu adalah login.php. Jadi nih, kan kita di sini sudah set nih di sini ya, if postnya user emailnya sama dengan email, jika kita masukin emailnya benar sesuai yang kita set di sini, dan juga kita masukin passwordnya benar, kita akan buat session bernama username ini sama dengan di method post bernama user email. Artinya kita akan mempunyai session dengan nama user email. User email kan yang ini kan, yang ini berarti artinya email yang kita inputkan ini, berarti namanya ini nanti yang muncul. Nah, jika session ini tidak ada, ketika redirect ke halaman index, maka dia akan langsung di redirect lagi ke halaman login. Seperti itu. Jadi di sini fungsinya buat ngecek nih kalau si session username ini ada apa enggak sebenarnya. Kalau ada, maka dia akan langsung masuk ke index.php-nya. Nah, di sini kita akan tampilkan siapa sih yang login di halaman tersebut. Di sini kita akan kasih coding PHP di bawah sini ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita akan mengecek lagi dengan percabangan if si plus iset. Lalu di sini ada session, if si sessionnya ini user, sabar dulu, username ya. Nah, di enter. Lalu di sini kita akan tuliskan echo, kasih H2 aja deh. Jangan lupa ditutup. Di sini kita tulis selamat datang, di copy lah ini. Jadi nanti muncul nih siapa yang login di sini tuh. Kita kasih kurung biar nggak error. Save. Lalu kita akan coba di login ya. Di sini kita akan coba. Oh, sabar, silakan di line 24. Nah, jangan lupa ya, ini kurang titik 2. Refresh, masuk lagi ke sini. 3. Oh, sabar, ini session startnya udah. Kok tidak muncul ya? Nah, ini echo sudah benar, if isetnya juga sudah benar. Di sini, oh ini harusnya kayaknya tutup satu ya. Langsung saja. Masih tidak bisa. Kita lihat dulu ya errornya di mana. Soalnya ini errornya tidak terlihat ya. Kadang memang ngoding ini seperti ini ya. Errornya tidak terlihat, tapi program kita tiba-tiba tidak jalan. Jadi kita harus cari dulu satu-satu di mana di sini. Oke, kita skip ya sampai si error yang tak terlihatnya ini ketemu. Oke ya guys ya. Setelah saya cari di mana codingannya nih ya, kok dijalanin nggak muncul error, tapi jalannya ini nggak sesuai sama yang kita mau. Nah, ini sebenarnya masalah untuk para programmer, dimana sebenarnya codingan kalian tuh jalan kalau di running, tapi jalannya tidak sesuai sama yang kalian inginkan gitu, atau tidak sesuai dengan arahan yang kalian tuju. Nah, di sini sepertinya harusnya kan ketika kita di sini login,
di file login nih, kalian login dengan email dan password yang benar. Ini harusnya kalian didirect ke halaman index.html, index.php. Sebenarnya ini sudah di redirect, tapi karena ada error, kita di redirect kembali ke login.php. Ternyata error ini cuman di sini. Kita typo, harusnya nulis session jadi session. Harusnya ini kan gini. Nah, ini kita save, kita coba lagi ya. Masukin email yang sudah didaftarin, atau yang kita sudah set dengan password yang sama, dia langsung berhasil ya. Jadi itulah pemrograman ya. Kalau kalian merunning salah satu program, dia tidak muncul error ya, tapi keluar dari konteks apa yang kalian mau, itu memang kalian harus lebih detail lagi untuk mengkoreksinya ya. Ini juga kita sama-sama belajar ya. Jadi ini masalahnya sudah selesai, dimana kita sudah ke redirect ke halaman index.php dan tampil. Ataupun si sessionnya ini kita sudah kebaca ya. Kita kan sudah set di sini. Session username ini sama dengan variable post user email. Di sini sudah terbaca. Dikarenakan ada si sessionnya nih, di sini kita ditampilkan selamat datang si email yang lagi login. Dan yang terakhir ini kita akan menggunakan fitur logout ya. Kita tulis di sini href ke logout.php. Di sini kita tulis tulisannya logout. Di save, di logout ini udah paling simple ya codingannya. Karena dia cuma untuk mengakhiri si session sama ngedestroy si sessionnya. Yang pertama otomatis session startnya. Lalu di sini adalah function untuk mendestroy atau menghancurkan si session itu. Lalu di sini kita langsung redirect ke halaman login kembali ya. Login.php kayak gini. Oke, ini program untuk sessionnya kita selesai. Langsung kita cekidot ya guys ya. Ini selamat datang aska@gmail.com yang tadi sudah kita buat ya. Lalu kita log out. Sebenarnya ini salah, ada error lagi ya. Sebentar dulu, dia nggak mau redirect ke sini. Oh, ini PHP nya nggak ada ya. Astagfirullah. Kita ulang lagi. Nah, dia udah mau ya. Kita mulai dari awal. Logout. Nah, selesai. Ini adalah yang dinamakan session, dimana untuk penyimpanan aktivitas login ini akan disimpan di server, dimana selama kita set seal aktivitas login tersebut belum kita destroy nih, maka kita masih bisa login di website tersebut tanpa kita harus memasukkan username atau passwordnya kembali. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke cookies. Oke, baiklah. Selanjutnya di sini kita akan membuat program untuk next fitur, yaitu cookies ya. Sebenarnya sama aja sih fungsinya untuk menyimpan aktivitas login juga, cuman nanti ada beberapa codingan yang beda. Kebanyakan sih codingannya sama, jadi bisa kita copy paste dari sessionnya ya. Di sini kita bisa, oh ya, pertama kalian buat dulu file di folder cookies ini, sama ya sebenarnya, index.php kalian buat. Kalau ini salah, sabar. No, di cookies ini kita delete ya. Ini kita new file, kita buat namanya index.php, lalu kita buat lagi, save lagi namanya login.php, kita buat lagi namanya nih logout.php. Oke, kita sudah buat sama dengan yang ada di folder session tadi. Lalu sisanya tinggal kita copy paste ya, dari index ke index, dari login ke login, dari logout ke logout ya. Nah, ini sudah selesai, kita bisa close dan kita langsung menuju ke folder cookies ya. Kita save ya, jangan lupa. Nah, perbedaannya
yang ada sessionnya ini kita akan delete dan kita akan ganti dengan cookies. Ini pertama session startnya otomatis kita akan delete ya, karena kita tidak pakai session lagi di sini, kita pakai cookies. Kita save, ini kita save. Nah, di sini yang berbedanya dari session, kita di sini bisa set cookiesnya untuk berapa lama. Di sini kita delete, kita akan menggunakan namanya ini adalah set cookie. Dengan di dalamnya ini ada bisa kita tambahkan beberapa jenis ya. Di sini kita pakai folder type. Bukan folder apa? Kita pakai variable type. Ini pakai kutip ya. Kita kasih type karena kita ingin menunjukkan ya kita ini login sebagai apa. Di sini kita panggil variable type-nya. Nah, lalu di sini kita bisa set time-nya, time seperti ini. Set contohnya 3600 kayak gitu. Ini kita tutup. Jadi untuk membuat cookie ini kita tinggal ganti dari asalnya tadi session menjadi set cookie. Lalu kita bisa menambahkan apa aja yang mau dimunculkan nih. Kalau saya akan memunculkan kita ini login sebagai apa nih. Kita panggil, kita tambahin type di sini dengan memanggil variable type. Lalu kita set time-nya ini selama 3600. Untuk selanjutnya di sini kita tinggal ubah ke index.php-nya, dimana di sini kan masih isetnya session ya. Di sini kita isetnya variabel global ini cookie. Nah, itu saja. Variabel ininya kita ganti jangan session lagi, yaitu cookie. Di sini juga di dalamnya kita masukin bukan username ya, kita tadi namanya adalah type. Lalu setelah itu di bawahnya kan otomatis di sini session, kita ganti juga cookie kayak gini, dan di sini juga kita ganti jadi type. Nah, type kayak gini. Lalu di sini pun kita ganti sama seperti ini ya. Ini kita copy aja. Sini. Nah, kayak gini ya. Ini sudah benar. Kita save. Lalu untuk di logout ini juga sama. Tadi kan session destroy, session start, session destroy. Karena kita sudah tidak menggunakan session, di sini kita pakai set cookie dengan namanya kan tadi type kan. Type. Terus di sini selanjutnya kita kosongkan karena setelah kita hilangkan isi cookie-nya, otomatis kan kita tidak login sebagai siapa-siapa ya. Tadi kan login sebagai variable type nih, kita set type ini admin. Nah, ketika cookie-nya ini dihilangkan, otomatis tidak ada yang login dong, tidak ada login sebagai apapun, entah itu user, entah itu klien, atau itu admin ya. Karena kita sudah hilangkan ya, atau kita sudah destroy si cookie. Cara menghilangkan cookie ini berbeda dengan session, dimana cara menghilangkannya ini dengan kita destroy ya, ada session destroy situ. Nah, di sini ada kalau mau ngehilangin atau mau menghapus cookie-nya ini, kita set time-nya ini berlawanan dengan set time di login. Kita kan set time-nya login plus 3600. Kalau mau menghilangkan, kita percepat waktunya menjadi minus 3600. Oh, sorry. 3600 ya. Kayak gini. Jadi ini adalah untuk ngeset dan untuk menghilangkan cookie. Caranya seperti ini. Dengan men-set waktu dengan lambang yang berkebalikan ya dengan yang kita set di login tadi. Ini sebenarnya sudah bisa kita jalankan. Ini jangan lupa diubah dia di variabel cookie, di folder cookie ya. Ini seperti tadi. Ini masih jalan ya tadi. Email dan password tidak boleh kosong. Nah, ini sudah. Tapi di sini kita panggilnya admin ya. Tadi kan kita di sini setnya type ya di sini. Kita panggil juga type, sedangkan di sini kita tampung variable type-nya ini adalah kita isi sebagai admin. Ini sudah berjalan, kalau logout pun sudah berjalan ya. Ini sebenarnya kalau cookie dia tersimpannya di web browser kalian atau di websitenya. Jadi kalian di sini bisa inspect, lalu kalian ke console, lalu di sini bisa kalian tulis console.log, membuka dokumen. Di sini lah .cookie.
tutup, enter. Nah, kalian akan muncul di sini type-nya admin. Karena kalian tadi memunculkan ya type ini sebagai admin gitu. Di sini mana ya tadi? Nah, set cookie, kita pilih nama cookie type, lalu memunculkan variable type. Sedangkan kita di sini sudah diisi variable type-nya ini dengan admin. Lalu ketika kita logout, apa yang terjadi? Kita logout nih kan otomatis dia akan men-set cookie-nya dipercepat sebanyak minus 3600 ya. Otomatis cookie-nya hilang yang sebelumnya kita terapkan di login. Lalu di sini juga kita akan merubah si type-nya ini menjadi kosong. Jadi ketika kita kalau inspect lagi di sini, lalu kita ke console, tulis console.log dalam kurung dokumen .cookie, di sini ditutup, enter, dia nggak ada karena sudah kita hilangkan juga di logout sini. Nah, itu mungkin segitu saja, cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai session dan cookie. Walaupun tadi ada sedikit trouble ya, error yang tidak nampak itu goib errornya, tapi bisa kita selesaikan sampai akhir ini. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan yang nonton ini bisa memahami apa itu session dan apa itu cookie, serta bisa mengaplikasikan ketika kalian ingin membuat web online kalian tersendiri gitu. Kalian bisa menerapkan fungsi tersebut, kalian bisa menerapkan dengan codingan-codingan yang telah kita pelajari, di mana nantinya website kalian akan terlihat lebih bagus gitu ya, di mana user tidak kesulitan selalu untuk login ketika membuka website kalian. Kalian bisa menerapkan session ataupun cookies. Jadi ketika jenjang waktunya ini masih berlaku, si user ketika membuka website kalian ini tidak perlu melakukan aktivitas login lagi, seperti melakukan memasukkan password, memasukkan username atau memasukkan email ya. Jadi kalian bisa set waktunya seenak kalian gitu. Kalau di session kalian bisa taruh function session destroy itu dimanapun kalian maunya gitu, sehingga nanti sessionnya bisa kalian hancurkan gitu. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan kalian bisa mengetahui dan bisa menerapkan fitur session dan cookies di website kalian nantinya. See you next time and bye-bye.